Assalamualaikum, hai apa kabar geng? Kita ketemu lagi di channel Aryana Space. Semoga kalian sehat selalu. Eurovector Typhoon adalah pesawat tempur multiperan bermesin kembar dan bersayap Delta Canard yang berasal dari Eropa. Typhoon pada mulanya dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara dan dibangun oleh konsorsium Airbus, BAE Systems, dan Leonardo yang menjalankan sebagian besar proyek ini melalui perusahaan induk bersama, bernama Eurofighter GIM. NETMA mengelola proyek ini dan merupakan konsumen utama. Pengembangan pesawat ini secara efektif dimulai pada tahun 1983 dengan program pesawat tempur Eropa masa depan, kerjasama 5 negara, yaitu Britania Raya, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol. Ketidakkesepakatan akan otoritas desain dan persyaratan operasional telah menyebabkan Prancis meninggalkan konsorsium ini dan mengembangkan Dassault Rafale secara mandiri. Pesawat peraga teknologi untuk proyek ini, British Aerospace EAP, melakukan terbang perdana pada tanggal 6 Agustus tahun 1986. Selanjutnya Purwarupa utuh pertama dari Eurofighter melakukan terbang perdana pada tanggal 27 Maret tahun 1994. Nama pesawat terbang ini, Typhoon, diadopsi pada September tahun 1998 dan kontrak produksi pertama juga ditandatangani pada tahun itu. Akhir Perang Dingin yang lebih lekas daripada yang diperkirakan telah mengurangi keperluan Eropa akan pesawat tempur dan memicu perdebatan akan biaya dan pembagian pengerjaan pesawat ini. Dengan demikian turut mengulur pembangunannya. Typhoon mulai bertugas sejak tahun 2003 dan kini digunakan oleh Angkatan-Angkatan Udara Austria, Italia, Jerman, Britania Raya, Spanyol, Saudi Arabia, dan Oman. Kuwait dan Qatar juga memesan pesawat tempur ini, menjadikan seluruh pengadaan sebanyak 623 pesawat per 2019. Eurofighter Typhoon adalah pesawat yang amat lincah, dirancang untuk menjadi petempur jarak dekat yang efektif dan unggul. Pesawat keluaran berikutnya semakin diperlengkapi dengan lebih baik untuk menjalani misi serangan dari udara ke permukaan dan supaya cocok dengan kian beraneka rupanya persenjataan dan peralatan, termasuk misil Storm Shadow dan Brimstone. Typhoon menjalani tempur perdananya pada intervensi militer di Libya 2011. Ketika itu Angkatan Udara Britania Raya dan Angkatan Udara Italia melakukan misi pengintaian dan pencegatan. Pesawat jenis ini juga terutama bertanggung jawab untuk tugas-tugas pertahanan udara bagi sebagian besar negara pengguna. Eurofighter Typhoon adalah pesawat tempur multirole generasi keempat dengan desain sayap Delta dan Canard buatan konsorsium bersama negara-negara Eropa dalam Eurofighter GIM. Holding company Eurofighter GIM terdiri atas 3 perusahaan aeronautical ternama seperti Alenia Aeronautica Italia, BAE Systems, United Kingdom, EADS Prancis, Jerman dan Spanyol, yang dibentuk mulai tahun 1986. Proyek tersebut dikelola oleh NATO Eurofighter and Tornado Management Agency. Sampai saat ini Typhoon sudah dipakai di British Royal Air Force, Jerman Luftwaffe, Italian Air Force, Spanish Air Force dan Austrian Air Force serta Saudi Arabia telah menekan kontrak pembelian senilai 9,5 miliar dolar Amerika untuk 72 unit pesawat berbeda dengan Dassault Rafale yang belum menghasilkan kontrak di satu negara pun meskipun pengembangannya dilakukan bersama-sama pada awalnya. Eurofighter sendiri merupakan pesawat tempur multifungsi. Kelasnya mungkin dapat disetarakan dengan keluarga Su-27 Flanker dari Rusia atau keluarga F-15 Eagle dari Amerika Serikat. Proyek pembuatan Eurofighter sendiri diawali sejak tahun 1971. Pada awalnya proyek Eurofighter merupakan proyek kerja bareng antara Inggris, Italia, Jerman, Spanyol, dan Prancis untuk membuat pesawat tempur. Pada tahun 1985 Prancis meninggalkan proyek tersebut, dan memutuskan untuk membangun pesawat tempurnya sendiri. Pada tahun 1994 akhirnya Eurofighter Typhoon melaksanakan penerbangan pertamanya di Bavaria, Jerman. Jika kita melihat spesifikasi teknisnya maka dapat disimpulkan bahwa pesawat ini merupakan salah satu yang tercanggih di kelasnya. Sebagai dapur pacu, 2 mesin Eurojet EJ200, yang dapat melesatkan pesawat ini hingga mencapai Mach 2. Selain itu Eurofighter juga mampu melakukan terbang di atas kecepatan suara, dengan membawa persenjataan, dan secara konstan tanpa menggunakan afterburner atau supercruise.
Untuk perangkat elektronik pencari lawan, Eurofighter dibekali radar Euroradar CAPTOR, yang dapat memandu rudal jarak jauh di luar jarak visual, beyond visual range air-to-air missile, serta berbagai senjata untuk menyerang sasaran di darat. Selain itu Eurofighter juga dilengkapi infrared search and track system seperti pada keluarga Su-27 Flanker, sehingga Eurofighter dapat memandu misilnya tanpa menggunakan radar. Kemampuan manuvernya pun terbilang luar biasa. Hal tersebut terbukti pada latihan gabungan Indra Danus exercise antara AU India dan Inggris. Pada latihan melalui antisipasi dan persiapan oleh pihak AU Inggris, pesawat tempur Eurofighter dapat mengimbangi manuver Su-30 MKI milik India. Dikutip dari wikipedia.com, spesifikasi lengkap Eurofighter Typhoon memiliki panjang 15,96 meter, lebar sayap 10,95 meter, tinggi 5,28 meter, berat lepas landas 23.500 kg. Dengan dua mesin Eurojet EJ200 afterburning turbofan mampu memuntahkan tenaga hingga 89 kN di setiap mesinnya, maka Eurofighter Typhoon bisa melaju hingga Mach 2 atau 2124 km per jam dengan mengaktifkan afterburning, dan kecepatan supercruise hingga Mach 1,5 tanpa mengaktifkan afterburning. Radius tempur mencapai rentang 1.389 km dan jangkauan ferry 3.790 km dengan 3 tangki eksternal dan mampu terbang di ketinggian 65.000 kaki. Sedangkan untuk persenjataan Eurofighter Typhoon memiliki satu meriam cannon 27 mm Mauser BK-27 revolver dengan 150 amunisi serta memiliki total 13 cantelan misil rudal dengan muatan maksimal hingga 9 ton. Pesawat terbuat dari komposit serat karbon, glass reinforced plastik, aluminium litium, titanium dan aluminium casting. Fitur teknologi siluman termasuk radar frontal penampang rendah, sensor pasif dan kemampuan supercruise. Konfigurasi foreplane Delta sengaja aerodinamis tidak stabil yang menyediakan kelincahan tingkat tinggi, terutama pada kecepatan supersonik, low drag dan meningkatkan daya angkat. Pilot mengendalikan pesawat melalui digital komputerisasi fly-by-wire system yang menyediakan buatan stabilisasi dan embusan elevasi untuk memberikan karakteristik kontrol yang baik di seluruh penerbangan. Typhoon menggunakan konfigurasi Canard Delta dikombinasikan dengan area sayap mirip dengan F-15, dan kapasitas bahan bakar internal yang sama. Tetapi pesawat memiliki berat kosong sekitar 24.250 pound. Seperti model akhir FA-18C. Berat kosong yang sangat baik dari Typhoon dalam kaitannya dengan ukuran sayap adalah sebanyak hasil dari konfigurasi kompak, karena penggunaan komposit serat karbon di badan pesawat dan sayap pesawat, canard titanium dan permukaan kontrol luar, dan tepi terkemuka paduan aluminium litium yang digunakan untuk mengurangi berat badan belum mencapai kekuatan struktural yang tinggi. Gabungan konfigurasi Canard Delta dan 538 ukuran sayap dua kaki pembebanan pada bahan bakar internal 50%, dan dioptimalkan untuk manuver transonik dan kinerja dashboard supersonik. Kombinasi sudut menyapu dan gigi belakang tidak stabil jelas dimaksudkan untuk meminimalkan berat supersonik, dan sebanding dengan pencegat supersonik klasik seperti seri Mirage, tetapi lebih sederhana daripada Supercruiser. 72 derajat menyapu bagian sayap kapal dari F-16XLE. Kinerja tempur Typhoon dibandingkan dengan F-22 Raptor, F-35 Lightning II dan Dassault Rafale telah menjadi subjek dari banyak diskusi. Pada bulan Maret tahun 2005, Angkatan Udara Amerika Serikat Kepala Staf Umum John P. Jumper, maka satu-satunya orang yang telah terbang baik Eurofighter Typhoon dan Raptor, berbicara dengan Angkatan Udara tentang kedua pesawat. Dia mengatakan, Eurofighter adalah baik lincah dan canggih, namun masih sulit untuk dibandingkan dengan F-22 Raptor. Mereka adalah berbagai jenis pesawat untuk memulai dengan. Itu seperti meminta kita untuk membandingkan mobil NASCAR dengan mobil Formula 1. Mereka berdua menarik dengan cara yang berbeda, tetapi mereka dirancang untuk berbagai tingkat kinerja. Eurofighter tentu, sejauh kelancaran kontrol dan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan G tinggi, sangat mengesankan. Itulah apa yang dirancang untuk melakukan. Terutama versi terbang saya, dengan avionik, menampilkan warna bergerak peta, dan lain-lain, semua benar atas taktik. Manuver pesawat di dalam pertempuran dekat juga sangat mengesankan.
Pada bulan Juli tahun 2007, Su-30 MKI Angkatan Udara India berpartisipasi dalam latihan Indra-Dhanush dengan Royal Air Force Typhoon. Ini adalah pertama kalinya bahwa dua jet telah mengambil bagian dalam latihan tersebut. IAF tidak memungkinkan pilot untuk menggunakan radar MKI selama latihan untuk melindungi bar N011M yang sangat rahasia. Pilot RAF Tornado menyatakan Su-30 MKI memiliki manuver unggul, tetapi pilot IAF juga terkesan dengan kelincahan Typhoon. Typhoon ini mampu terbang jelajah supersonik tanpa menggunakan afterburner, disebut sebagai Super Cruise. Angkatan Udara memberikan kecepatan Super Cruise maksimum Mach 1.1 untuk versi RAF FGR-4 Multirole. EADS menggambarkan kemampuan kecepatan Super Cruise rata-rata sekitar Mach 1,5 dalam peran kepolisian udara. Seperti dengan F-22, Eurofighter bisa meluncurkan senjata sementara di bawah Super Cruise untuk memperpanjang rentang mulai berjalan. Konsorsium Eurofighter menyatakan tempur mereka memiliki tingkat berkelanjutan gilirannya subsonik tinggi, berkelanjutan tingkat tune supersonik, dan lebih cepat percepatan pada Mach 0,9 pada 6.100 meter, atau 20.000 kaki, dari Grumman F-14 Tomcat, McDonnell Douglas F-15 Eagle, General Dynamics F-16 Fighting Falcon, McDonnell Douglas FA-18 Hornet, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale, Sukhoi Su-27, dan Mikoyan MiG-29. Dalam evaluasi Singapura tahun 2005, Typhoon memenangkan semua 3 tes tempur, termasuk satu di mana Typhoon tunggal mengalahkan 3 RSAF F-16, dan andal menyelesaikan semua tes penerbangan yang direncanakan. Pada bulan Juli tahun 2009, mantan Kepala Staf Royal Air Force, Marsekal Udara Sir Glenn Thorpe, mengatakan bahwa Eurofighter Typhoon adalah pesawat yang sangat baik. Ini akan menjadi tulang punggung dari Royal Air Force bersama dengan JSF. Pesawat ini dilengkapi dengan radar X-band Multimode Pulsa Doppler ECR-90 yang dikembangkan oleh konsorsium Euroradar. Radar Multimode memiliki 3 saluran pengolahan. Saluran ketiga digunakan untuk klasifikasi jamar, gangguan blanking dan sidelok nulling. Euroradar dipimpin oleh Select Sensor dan Airborne Systems, dengan indera dari Spanyol, FIAR Italia dan EADS Defense Electronics Jerman. Pada bulan Mei tahun 2007, sebuah array yang aktif secara elektronik pemindaian AESA versi CAPTOR, yang dikembangkan oleh Euroradar, itu berhasil uji terbang pada Eurofighter. Radar disebut CAESAR atau AESA Captor, PIRATE Passive Infrared Airborne Track Equipment, yang dipasang di sisi kiri pesawat, ke depan dari kaca depan. PIRATE dikembangkan oleh konsorsium Eurofus Galileo Avionica, FIAR Italia, kontraktor utama, Thales Optronics dari Inggris, Sistem Otoritas Teknis, dan Teknobit Spanyol. Sekian ulasan dari Ariana Space. Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata sampai ketemu lagi di update video berikutnya.